Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak yang insyaallah dirahmati Allah azza wa jalla. Semoga kita semua termasuk sahabat-sahabat yang berkepanjangan sampai akhirat sesuai tema kita pada pagi hari ini. Ya. Temanya apa tadi? Pokoknya ambune dunya ngantek surga ngoten ta nggih? Iya. Berteman di dunia, bertetangga di surga. Kalau bertetangga di dunia, berteman di surga nggih saged nggih? Oke. Jadi intinya di dunia sudah berteman, di akhirat pun tetap berteman. Karena ada beberapa level penghuni surga. Nggih. Yang tidak semuanya itu bisa bersama-sama. Tetapi kalau sudah berkomitmen di dunia untuk bertemu di surga, ya insya Allah Allah kabulkan. Jadi sebenarnya kepada harapan dan keinginan terlebih dahulu, ingin masuk surga enggak? Satu, kalau sudah ingin masuk surga, mintanya surga. Yang kedua, dengan siapa kita ke surga? Kan jarang kita bayangkan toh Bapak Ibu. Doanya kan paling, ya Allah lindungilah saya dari neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kalau enggak ya minta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Pernah minta sama Allah temannya siapa gitu? Ayo. Padahal doa itu sesuatu yang akan dikabulkan sama Allah. Lah awake dhewe ra tau ndonga. Mbok milih ibu-ibu, milih engko sesuk sing ning ngarep omahku ning surga iki Bu Siti, Bu Joko. Engko sing kiwa Bu Maimunah, Bu Anu. Lah kenapa saat di dunia kita ndak milih? Lah wong meninggalnya bagaimana ndak pernah doa kita tuh. Doanya cuma Allahumma inni as'alukal husnul. Lah meninggalnya gimana coba? Ada yang pernah bayangke minta sama Allah, ya Allah saya ingin meninggal dalam keadaan pas taklim di Hasanah. Di Masjid Al-Ikhlas. Di Masjid, ya benar ya? Masjid Al-Ikhlas. Atau ya Allah saya ingin Engkau tutup usia saat sujud ya Allah. Ya Allah saya ingin meninggal saat sujud pas imam dadi sholat subuh, rakaat terakhir, pas puasa Senin, pas niate Yaumul Bid, di depan Ka'bah. Loh. Doa ini. Kenapa kalau pas ibu-ibu bapak minta doa sama Allah urusan dunia itu bisa continue. Tahap bertahap, persiapannya matang, disebutkan secara rinci. Ya Allah, saya ingin jadi punya anak pinter, wis pinter, soleh kuliahi kedokteran UGM, mudahkanlah SPP-nya. Komplit.
Lah kau minta urusan akhirat, penting husnul khotimah, masuk surga. Enak banget ha? Apa yang pingin kita minta sama Allah? Ya disebut. Poin pertama, sebelum berteman, personalnya juga sudah siap dulu tentang ini. Yang diminta apa sama Allah? Berulang kali kami sampaikan kepada semua jamaah, ini materi sepele tapi jarang dilakukan. Materi yang katanya harapan saya, tapi tidak pernah diminta. Tidak pernah menaikkan level ibu bapak itu dari yang sunnah ke mu'akadah. Kalau wajib itu sekali lagi, biasa wajib itu. Wajib itu biasa, sholat subuh biasa, sholat duhur biasa, anggap tuh biasa. Rutinitas pasti sudah dilakukan oleh kita. Pun ketika sudah rutinitas, kita tuh ya legowo, enak habis sholat. Tapi mungkin levelnya belum yang merindukan sholat. Ini kan habis sholat duhur nih, habis ini nanti. Apa ada habis sholat duhur, ibu bapak langsung, ya Allah kalau pun kangen aja sholat ngasar, suwemen nih jam 1:30, ndak ada. Jarang model kayak gitu. Kalau ada yang kayak gitu tuh berarti menemukan kenikmatan di dalam sholat. Ya kula nggih dereng entuk. Bukan berarti saya ngomong terus, ya tidak, susah ke arah situ. Jadi kita tuh masih ya mbok sholat sih, ngenteni sholat sih, kok baru sholat kan jalan-jalannya enak kan gitu ya. Kita wis kumpul sak majelis ya pengurus ono meh dolan. Ki 11:30 sih Dik, apa bar sholat itu lho ben penak engko. Nah, kan ada ya terbersih di situ ben penak jalan. Berarti yang pentingnya jalan-jalane. Sholat itu mengganggu jalan-jalan. Mending saiki wae tibane kok ribet golek masjid ngene dan seterusnya. Itu kan sebenarnya muncul dari kebiasaan kita. Jadi legone karena wes sholat tok, bukan karena kangen dengan sholatnya. Pertemuan pertama di sini kan kami menerangkan tentang orang terbaik di sisi Allah, tentang wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu kan perkara sholat dan apa? Masih ingat enggak? Perkara sholat dan perkara lali. Bab sholat itu karena saking rutinitasnya itu ya wis ngene iki sholat. Apa? Setelah sholat apa yang terbaik? Ijik kuwi jawabannya. Lali wis berapa bulan yang lalu. Habis sholat ibadah yang terbaik apa kata liya'budun, yang terbaik apa? Wis nek ra nek sing bener ora dilanjutke. Ada. Zikir itu betul, tapi bukan yang saya harapkan. Betul. Jadi nek tiang muslim bar salat itu, maka perilaku kegiatan terbaik yang membuat semua amalannya ikut baik itu apa? Ibadah apa? Amalan apa? Kebiasaan apa? Ikhlas. Itu baik, tapi bukan itu. Napa Pak? Kok nek kula jawab mesti oh iya ding. Mesti ngono. Kabeh tenan. Kenapa ya lupa ya? Apa? Berdoa. Afdalul dzikr ba'da shalah istighfar. Tidak ada doa, Pak. Doa itu ba'da zikir. Setelah zikir, setelah minta ampun, setelah ingat Allah, menghamba, mensucikan Allah, bersyukur sama Allah, baru ya Allah, mudahkan kami. Jangan biasa ibu bapak habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sholat iki elek. Tiba-tiba seakan-akan sholatnya itu sebagai penggadai, jaminan saya minta sama engkau ya Allah. Jadi sholat berarti engkau dongane tambah dikabulkan. Nah itu apa? Itu zikir ba'da sholat. Jadi amalan terbaik orang muslim yang sudah melakukan sholat fardu, maka dia ngapain itu? Menyerah. Iya toh. Sholat sunnah. Amalan terbaik orang muslim ba'da sholat adalah menunggu sholat.
Masuk akal enggak? Dinikmatisnya itu diresapi dulu kalimat itu. Mau zikir, mau baca Quran, mau dodolan, mau gojek, mau GoFood, mau pengajian, mau ngerumpi, mau arisan, mau kerja. Kalau konsepnya menunggu sholat, maka turunan dari innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu dijaga terus. Berapa banyak orang sholat solihah keluar dari sholat nyolong sandal, ngerasani, ngomong elek, miso meneh, mendem. Karena pas sholat nggak bisa asem kesuwan imame, nggak bisa. Dia akan berusaha sabar. Bacot sholat ning kene yang rusak hatinya. Lisan, fisik semua terjaga dari perbuatan keji gitu dan mungkar. Jadi kalau keluar sholat masih bawa rohnya sholat. Bariki sholat asar. Kalau orang menunggu sholat itu ndak akan ketinggalan sholat. Menunggu loh Bu. Masih ingat contohnya apa? Kereta api. Ndak usah pesawat ya. Kumayu pesawat. Oh nggak ada kita tuh. Pesawat boarding, terus waktu mau ngasar gitu. Terus saat waktu asar, saya mau sholat asar dulu lah. Padahal setengah jam lagi take off. Penting sholat, apapun saya harus sholat. Gitu. Kepada seluruh penumpang, ketinggalan besar tidak apa-apa. Seperti saya harus sholat asar tepat waktu. Tidak ada. Saya mau naik kereta ke Jogja. Tiketnya cuma nggak nyampe 10.000. Berangkatnya jam 7. Ingat cerita ini. Berangkatnya jam 7. Terus persiapan dari sini jam berapa? Mau tanya. Apa ada jamaah berangkat dari Masjid Al-Ikhlas mau ke stasiun balapan, keretanya jam 7, mangkatnya sekolah ini jam itu. Ini orang nggak sehat itu. Kereta berangkat jam 7. Ibu-ibu, bapak-bapak berangkat dari sini jam 7. Masuk akal enggak? Tiketnya piro mau Bu? 8.000. Berangkatnya jam 6. Tiket 8.000, berangkatnya jam 6. Ije enek 1 jam. Terus sampai stasiun jam berapa mungkin? 6:30. Kereta udah berangkat belum? Belum. Ibu masih bisa ngapain? Berarti ibu ngapain? Menunggu. Menunggu apa? Kereta datang. Saat menunggu kereta datang, ibu ngapain? Zikir, ma'am, nyanyi, pipis, toilet, sholat duha. Mau ngapa? Makan roti, ngobrol, WA-an. Terus apapun boleh ibu lakukan di stasiun selama tidak mengganggu ketertiban. Bapak ngutut, disemprit sama satpam. Pak, mohon maaf. Oh, berarti bapak melanggar aturan menunggu kereta di situ. Apapun boleh dilakukan selama tidak mengganggu, melanggar aturan di stasiun. Apa ada orang mau berangkat ke Jogja jam 7, dia datang 7:30 nyantai gitu. Nyantai, kok kereta gampang teko meneh. Kok mundur-mundur, keretanya mundur nek aku teko. Dengan gampangnya begitu. Itu 8.000 rupiah. Lah padahal Allah pernah bilang khairu minad dunya wa ma fiha. Itu tuh bukan fardu, masih sunnah. 2 rakaat kata Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Untuk dunia dan seisinya enggak sebanding sama 8.000. 8.000 ditunggu persiapan sak jam, ojo telat lewate sing ngene, ojo kene rame, ojo letasan nongko macet. Dipikir mateng-mateng, tapi khairum minad dunya wa ma fiha. Sing apike lebih baik daripada dunia dan isinya. Kose lagi adzan. Kose ngenteni takbiratul ihram. Salat zuhur jam 1 ra apa-apa kandhane Dik Iqbal. Wong urung ngasar. Coba, ayo kita Bu. Masuk akal? Maka amalan terbaik ba'da sholat adalah menunggu sholat dengan menaati aturan sholat. Jadi kalau selama kita mindsetnya itu, aduh ini duhurnya jam 11:30. Bismillah ya Allah, sambil menunggu duhur ini jam 09.00 loh.
Saya ikut pengajian di Hasanah. Karena sholat itu pasti kita menjaga diri menjadi orang yang solih dan solihah, maka amalan kita di luar sholat juga harus demikian. Itulah yang dimaksud menunggu sholat. Ya gitu. Jelas ya? Nah, jadi yang pertama sebelum kenal teman-temannya, ya udah kenali diri kita. Siap masuk surga belum? Tiwas koncoku mlebu surga ya awake dhewe ora. Iya kan? Siapkan dulu diri kita menjadi ahlul jannah. Sebelum berteman dengan orang-orang yang membuat kita punya cita-cita sama, hidup di dunia bersama-sama di surga. Jadi ya perteman pertama adalah ku anfusakum wa ahlikum. Sebetulnya cuma dua teman. Yang satu kita keluarga sendiri, yang kedua orang lain yang membuat kita menjadi baik karena hadirnya mereka. Cukup dua itu. Kalau zaman Nabi menyebut sahabat ada dua sahabat. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat yang bersamai Nabi dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu dari sahabat yang menyambut dari Madinah Al-Munawwarah, itulah yang disebut sahabat Ansar. Dua sahabat Nabi. Kalau kita semua sahabat. Sahabat di sini adalah sahabat yang seakidah. Kalau sahabat yang di luar akidah hanya dibatasi dengan hablum minan nas, hanya muamalah dunia saja. Jadi kalau berteman dengan orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya yang non muslim, tetaplah berbuat baik kepada mereka, bahkan bertetangga. Fal yukrim jarahu, kata Nabi. Tetangganya yang disebut Nabi tidak hanya tetangga muslim. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada tetangga, maka tidak boleh membedakan dia muslim atau tidak. Kalau yang muslim dikai apa jenenge ndak ingin berbelahin apa Pak? Rendang keren, lah sing kene go dikai recek edo. Jangan sama. Fal yukrim jarahu, semuanya sama. Tidak boleh membedakan kecuali kepada orang yang memerangi Islam. Jadi kalau terkenal kita ke masjid dioncali watu, no, tapi apa ada kayak gitu sekarang? Tidak ada. Bahkan cerita di zaman Nabi meludahi dan lain sebagainya itu karena kehebatan teknologi itu masih diragukan kesohihannya tentang Nabi diludahi, dilempari kotoran dan seterusnya oleh tetangga Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Karena saat zaman Nabi memimpin di Madinah, itu semua sahabat dan tetangga beliau menghormati Nabi. Jadi ada sinkronan antara cerita itu saat berada pada kepemimpinan Nabi. Beda kalau itu terjadi pada masa dakwah di Mekah. Iya. Nabi aja sembunyi-sembunyi dakwahnya pertama. Di rumahnya Arqam, sahabat Nabi, sehingga disebut Darul Arqam. Di mana kalau ada orang-orang asing yang lewat itu, sahabat Nabi bilang, jangan sampai bersuara. Nah, sehingga ada ketidaksinkronan data dari hadis yang sering kita sampaikan. Tapi untuk ibrah insya Allah kalau kesabaran Nabi demikian. Termasuk hadis yang bercerita tentang Nabi menyuapi orang Yahudi yang buta. Itu ternyata begini, dari hebatnya komputerisasi dan digitalisasi untuk merunutkan matan, syarah, ya, sampai rawi itu ditemukan bahasanya hadis itu hadis yang mungkin pada akhirnya nanti disepakati sebagai hadis yang tidak sahih. Tapi cerita sudah terlalu menyebar kemana-mana. Ya akhirnya kita niatkan sebagai bentuk motivasi bahasanya kalaupun cerita itu tidak benar, Nabi pasti lebih dari itu mempunyai kehebatan kesabaran, santun, dakwahnya dengan hikmah dan seterusnya. Gitu. Ini banyak sebenarnya sehingga kita tidak membedakan mana hadis yang harus disampaikan. Yang penting ketika ada hadis yang diragukan kesahihannya,
maka mulai sekarang kami berdakwah dengan tidak menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak, termasuk ibu-ibu, bapak kalau mau doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Saya sejak kecil disuruh kalau makan doanya itu. Cuma ditemukan data valid itu bukan dari Nabiullah Muhammad SAW. Jadi tidak qala Rasulullah. Sehingga kalau saya menyampaikan kepada ibu bapak sekalian, kalau mau makan Nabi mengatakan, nah kalimat ini dosa. Saya mengatakan ini. Tetapi kalau mau makan menggunakan salah satu doa yang baik seperti Rabbana Allahumma barik lana fima, monggo. Jadi kita tidak menyebut berdasarkan sunnah Nabi, bukan qala Rasulullah dari Nabi, tidak. Karena pada dasarnya semua doa hukumnya mubah, boleh. Ya, baik dari Nabi maupun yang bukan dari Nabi. Cuman yang menisbatkan ke Nabi itu yang tidak boleh, dosa. Apalagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kalau menisbatkan untuk dari Nabi tidak boleh karena bukan dari Nabi. Tapi semua doa boleh, apalagi doa kebaikan, monggo, enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh dua, mengatakan doa itu langsung dari Nabi, yang kedua mewajibkan kalau tidak doa itu nanti tidak barokah. Itu yang salah, ya. Nanti menyalahi sunnah, lawang itu bukan dari Nabi. Ibu doa-doa untuk anak-anaknya pintar, salih, jadi dokter, jadi guru, jadi direktur, itu enggak ada kan bahasa Arabnya dari Nabi. Coba, mau bayar utang kan enggak pakai bahasa Arab kan? Penting ibu langsung menadahkan tangan, ya Allah mudahkanlah besok jatuh tempo mobil angsuran ke-17. Kan enggak pakai iki bahasa Arabnya piye ya, dari Nabi gimana ya? Kan enggak, langsung aja doa sama Allah. Paham ya ibu-ibu ya? Ya, kita lanjutkan. Almar'u man ahabba. Jadi Nabi Allah Muhammad SAW setelah diri sendiri ya, setelah diri sendiri yakin memang cita-citanya pengen masuk surga, dilindungi oleh Allah dari siksaan neraka, meninggalnya secara husnul khotimah, sudah menjadi kebiasaan minta sama Allah, rutin minta tentang perkara akhirat, baru masuk ke level berikutnya, yaitu cari teman yang satu frekuensi. Cari teman yang harus dicintai oleh ibu-ibu. Jadi lumrah kalau ibu tuh punya saudara, punya adik, punya kakak, punya keluarga, itu kadang-kala kalah cintanya dengan bestinya. Si besti ku nang dene itu dijauh wis kaya adik kakak ngungkuli gitu. Betul enggak? Ya enggak apa-apa karena memang ada anjuran untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan kata Nabi Allah Muhammad SAW dari riwayat Bukhari hadis nomor 6170 dan dari Muslim hadis nomor 2640 bahasanya almar'u, setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah sekarang masuk ke tahap yang kedua, siapa yang kita cintai? Lah kalau redaksinya besok akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Bayangkan kalau yang dicintai adalah orang yang membuat kita masuk ke neraka. Berarti siapa yang harus kita cintai? Orang yang membuat kita masuk surga. Harus sama. Nah, dibalik lagi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sekarang yang paling kita cintai itu keluarga. Entah itu orang tua, suami atau istri, anak-anak, semua yang dalam keluarga kita kan kita cintai. Sebelum pindah ke besti, ya, konco kental, konco curhat dan seterusnya itu masuk dulu ke keluarga. Masa kita tidak cinta sama pasangan kita, masa kita tidak cinta sama anak-anak kita. Maka kalau kita sudah punya frekuensi akhiratnya surga, maka orang yang kita cintai harus ikut sama. Bapak sholat subuh kok angel men, piye carane ibu? Masa ibu iso sholat subuh, sholat lail, bapak digugah pas meh komat. Ya, jadi golongan Mas Bukiah. Anggur sholat tok rong rakaat. Rong rakaat setelah imam selesai maksudnya. Jadi teko pas at-tahiyatulillah. Ada Bapak Ibu keluarganya yang rutin kalau sholat subuh di masjid mesti entuk sak rakaate pas imam rukuk.
Jadi ini rasanya enak banget orang kesuwen ngadeg rakaat pertama. Nah, rakaat pertama biasanya imam kami itu panjang-panjang. Separuh An-Naba, ya 20 Al-Mulk gitu. Tapi ini rakaat kedua kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi tekan iki imam ruku, seret langsung gudu Allahu Akbar. Wis entuk sak rakaat. Kalau itu diniatkan dosa. Jadi memang diniatkan wis timbangane kesel ngadeg mending ngenteni ruku. Jadi ambil dalilnya satu ruku bersama imam berarti sudah dapat satu rakaat bersama imam. Itu terjadi di masa SMA kami, termasuk kami pelakunya. Jadi kalau sholat zuhur ya itu nyantai ya wis istirahat. Sholat zuhur di sekolah kami mengikuti istirahat. Mengikuti istirahat. Ya, jadi kecuali kalau lebih awal waktunya ndak boleh ya. Atau lebih akhir waktunya. Istirahat kami jam 12. Lah kalau zuhurnya tiba-tiba sudah yang model jam 12.30 maka istirahatnya dirubah. Jadi kalau azannya jam 11.20, kita istirahatnya jam 12, ya sholat zuhurnya jam 12. Jadi kalau udah waktu istirahat, antri maem ya ngenteni komat, bar komat, sik durung. Nunggu Allahu Akbar, itu tempat wudhu itu ramai banget ketika takbir sudah. Nah kalau itu tidak boleh diniatkan bersolat itu tidak boleh, apalagi sholat subuh. Jadi ku anfusakum wa ahlikum, otomatis yang kita cintai dulu yang diusahakan juga punya harapan masuk surga. Jadi ndak ya ada yang bilang ya sing penting masuk surga. Lah kata-kata sing penting iki ora enek masuk surga bejan itu ndak ada. Enggak ada tenan Bu. Mosok meninggal husnul khotimah bejan iku ya piye? Ditutup sesuai dengan kebiasaannya. Jadi tolong cari satu kebiasaan kecil aja enggak apa-apa, yang penting istiqomah supaya diakhirkan dengan kebiasaannya. Berapa banyak sih ibu bapak tahu kabar tentang imam, tentang hafiz Quran, tentang kiai, tentang guru, ustadz yang meninggal pas ngisi kajian, yang meninggal pas mengimami sholat, ya. Itu kami menganggapnya karena itu kebiasaan beliau. Gitu. Jadi coba cari kebiasaan yang ibu-ibu bapak-bapak inginkan supaya kita ditutup dalam kebiasaan baik itu. Husnul Khatimah itu akhir yang baik dalam amalan yang baik. Tidak ada keselak ciu kok. La ilaha illallah, tidak ada. Laknatullah, terlaknat itu karena dalam maksiat. Ya masuk akal kan Bapak? Kok tidak paham-paham kita tentang itu? Kalau belum punya kebiasaan yang membuat kita terkenal dengan kebiasaan itu, cari dulu. Apa ya? Apa? Maksudnya terkenal itu terkenal di langit, jangan terkenal di teman-teman. Jangan. Karena tidak semua orang baik itu disolatkan oleh orang banyak. Dan kebiasaan baik pun akan ditutup oleh Allah dengan yang baik. Dengar cerita salah seorang keluarga yang dicemooh oleh orang banyak. Karena dia terkenal seneng tekoning pelacuran, seneng beli di tempat minuman keras. Cara dakwahnya ternyata berbeda. Walaupun saya tidak cocok dakwah seperti itu. Suka membeli. Ternyata intinya cerita, si bapak itu kalau punya uang, dia akan membebaskan pelacur. Datang ke pelacur, ngomong, kue piro to sedino? 500.000. Nyo, tak kei 1 juta. Tolong 2 hari kamu ndak usah melacur. Semoga selama 2 hari ini kamu mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah. Itu cara dakwah yang saya tidak suka, tapi ya mungkin ada orang yang dakwah seperti itu. Karena orang yang kayak gitu angel dikandani. Karena kami punya jamaah yang maksiat tapi ya sholat. Ya alhamdulillah masih mau sholat daripada yang maksiat tidak pernah sholat.
Jadi mau ngomong biaya. Aduh ya Allah, susah. Dikasih tahu ya berjilbab nek pas sholat. Tapi dia kerjaannya, aduh, sedih. Kerjaannya ya gitu, maksiat, zina, bahkan anaknya disekolahkan di sekolah Islam. Mahal sekolah apa? Alasannya, saya nggak mau anak saya. Lah panjenengan ngerti tapi kok ngono. Lah piye? Lah kata piye ini tinggal doa berarti. Ya Allah, semoga Allah beri hidayah. Mungkin beliau yang viral ceritanya itu seperti itu. Kalau dia punya uang maka dia datangi pelacur untuk membebaskan dia selama dia bisa bebas dengan uang itu. Ini untuk mencukupi keluargamu. Tapi yang tahu masyarakat tahunya dia datang ke pelacur. Tuh. Terus dia datang ke toko-toko yang menjual. Toko-toko bukan toko besar, toko-toko yang menjual, toko-toko yang bisa didakwai. Dia beli itu semua bir-bir itu untuk dibuang. Semoga pembelianku ini mengurangi orang yang mengkonsumsi. Tapi sing dituku kulak meneh. Nah, itu cuman doanya itu doa. Bagaimana istrinya mengatakan, bagaimana ketika orang-orang mengetahui engkau berbuat buruk? Maka dia menjawab, hanya Allah yang tahu. Semoga Allah meridhoi apa yang saya lakukan. Karena bagaimana nanti gak ada orang yang menyolatkan, memandikan engkau ketika engkau meninggal. Hanya Allah yang tahu. Pasti aku akan dimuliakan oleh Allah. Yang mengurusi jenazahku pasti orang yang termulia di antara kita. Tahu enggak ketika dia sakit, meninggal, ya ada banyak cerita, ada yang di jalan, ada yang di rumah, ada yang di depan pelacuran. Jadi dia meninggal di tempat itu dan tidak ada satu orang pun yang mau memegang dia karena merasa ini orang yang serba maksiat, ngapain? Jadi dia terkenal berteman dengan orang-orang maksiat, maka orang-orang yang paham tidak akan berteman dengan dia. Tuh. Akhirnya tidak ada orang yang mau ngurusi jenazahnya, tidak mau sampai ada satu khulafaur rasyidin, ada satu khalifah bukan khulafaur rasyidin karena zaman tabi'in yang mengetahui ada jenazah di situ, terus ajudannya disuruh ngurus. Siapa dia? Oh, dia orang yang suka melacur. Oh, siapa dia? Dia orang yang suka mabuk. Ya, maka dibawalah jenazah si fulan tersebut untuk dicari di mana rumahnya, ketemu saya. Siapa yang ngurus langsung? Si khalifah. Dibawa ke rumah, ditanya sama istrinya. Ini amalan apa yang membuat saya harus ngurusi orang ini? Maka apa yang dikatakan istrinya? Istri almarhum, berarti doa suami saya dikabulkan oleh Allah. Yang ngurusi ternyata rajanya semua raja. Ya. Lalu diceritakanlah apa yang sebenarnya, maka si khalifah mengkhabarkan bahwasanya ini adalah hamba Allah yang sangat mulia. Artinya tetap saja ditutup oleh Allah sesuai apa yang kita harapkan. Kalau kita punya keistiqomahan beramal soleh, apapun kebiasaan ibu-ibu. Jadi ya, kalau ada yang belum punya kebanggaan untuk Allah, tolong cari dulu. Apa sih yang membuat Allah bangga sama kita? Apa sholat duha kita yang nggak pernah berhenti? Maksudnya nggak pernah putus setiap harinya. Tadabbur Quran kita, sedekah kita yang rutin. Pokoknya aku metu omah kudu ngekei wong. Nggak ada yang tahu dan seterusnya. Dan dengan kebiasaan itu minta sama Allah supaya saya ditutup dengan cara yang saya inginkan. Betapa banyak orang yang meninggal di Haramain. Wallahu alam. Itu ribuan orang tiap hari meninggal di sana, disolatkan oleh ratusan ribu orang itu. Apa mereka minta sama Allah supaya ditutup usianya di sana? Saya wallahu alam. Karena sudah meninggal tidak bisa ditanya. Apalagi kalau saudara kita yang meninggal di sana tidak bisa pulang ke Indonesia. Bahkan seorang penting sepenting apapun, kalau meninggal di Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sudah kehormatan dikuburkan di sana.
Nah, doa Bapak Ibu untuk ditutup usianya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau saya ya kayak tadi, subuh. Ya Allah, dimanapun tempat sholat itu pasti Engkau muliakan. Maka tutuplah usia saya ya Allah saat saya sujud di waktu subuh. Cari ibu doa spesial sama Allah. Supaya kita ditutup dalam keadaan yang kita pintai. Kan belum tuh? Belum punya tuh doa kebiasaan. Tolong cari, minta dalam apa? Ya, semoga Allah kabulkan. Lanjut, Hasan Al-Basri berkata tentang Ma'limut Tanzil bab 4 yang halaman 268. Jadi setelah keluarga, ibu bapak yakin keluarganya sudah ikut baik seperti kita, karena kita hanya melihat secara fisik, hati kan tidak tahu ini terpaksa atau tidak. Yang penting kita sudah punya modalku anfusakum wa ahlikum nar. Baru naik ke level teman-teman. Kita berteman dengan orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman itu mempunyai kemudahan atau bahasa kita syafaat. Dapat syafaat dari Nabi dan kita ikut kena. Rasulullah SAW bersabda tentang syafaat sahabat-sahabat terbaik di hari kiamat. Setelah orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah kata Nabi, zat yang jiwaku berada di genggaman tangan Allah. Ketika kalian memohon kepada Allah dengan sangat gigih untuk memperjuangkan hak-hak saudaranya berada dalam neraka. Jadi kita mendoakan orang lain supaya diberikan jalan yang lurus. Doa terbaik itu doa dalam senyap, mendoakan sahabat yang dia cintai. Ya, ini bersahabat itu jangan urusan dunia saja. Ya Allah, sebut namanya. Ya Allah, si Fulan, di Iqbal, kayak naik ngisi pengajian kok marai aku, tolong ya Allah kumpulkan saya bersama dia di surga. Itu penting, doa seperti itu. Ya nggak Bu? Sebut dia dan kita mendapatkan penyebutan yang sama. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan mereka, jangan tinggalkan mereka di neraka. Mereka pernah berpuasa dengan kami, sholat dengan kami, haji dengan kami, umroh dengan kami. Bisa kita sebut di sini, pengajian bersama kami, syafar bersama kami. Maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa orang-orang itu dengan mengatakan, wahai malaikatku, keluarkanlah mereka dari neraka, karena mereka mengenali orang-orang yang beriman yang telah engkau masukkan ke surga. Itulah yang dimaksud syafaat. Jadi bisa jadi karena kita berteman dengan mereka yang sudah dijamin masuk surga, kita yang seharusnya mau dimasukkan neraka, karena kehebatan saudara-saudara kita yang beriman, kita akan tertarik pula masuk ke surga. Kurang apa coba? Para mukminin ini pun akan mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ya, sampai betis dan kakinya sudah hangus terbakar. Maka kemudian orang mukmin yang mendapatkan surga lapor kepada Allah, ya Rabb, engkau perintahkan aku untuk berbuat baik, dan mereka pun dulu di dunia berbuat baik bersama saya. Maka angkatlah mereka dari neraka, berkumpul bersama kami di surga. Itu enaknya berteman dengan orang soleh. Sekali ibu-ibu, bapak-bapak berteman dengan orang yang membuat kita semakin jauh dari ridha Allah, segera potong, selesaikan muamalah dengan mereka, berubah menjadi bukan bestie, tetapi mendakwahi mereka. Bendina guru ngejak neng kafe, wae, mentek kedit, wae, itu, oh ya bener bu, cut, gini ya bu ya. Bendina guru ngejak neng bakso, wae, ngemil, wae, nek ora neng mall, wae. Kalau ibu tidak bisa bikin pengajian di mall, maka lepas dengan mereka. Ya, insya Allah bulan Agustus kita mau rilis ta'lim di mall. Doakan segera untuk menghilangkan stigma pasar itu buruk, walaupun kata Nabi, tinggalkanlah pasar kalau hajat sudah terpenuhi.
Lah cuma nek pasare Paragon, Depak, Grand Mall kan pusing carane ngandani. Butuhe gur tuku kuwi tapi mlakune 2 jam ya, Pak. Tawaf dan sa'inya suwe banget. Tapi nek pasare pasar Jongke, pasar Kadipolo, pasar Kembang, langsung kan rampung tuku gedang wis. Gitu. Tapi kalau pasarnya sudah pasar modern, piye ini caranya? Kemarin ada pekan makan non halal di Paragon. Terus akah ibu-ibu rasuti ning Paragon. Sesuke ning Paragon ning food court makan. Jadi angel. Ya sudah, karena memang berarti kalau perlu dakwah di sana, maka akan kita buat dakwah di sana. Lanjut. Jadi tadi poin nomor 2 kita sudah membahas tentang berkawan dengan orang-orang yang membuat kita juga dirindukan oleh surga. Ada kan? Tombol hati, ya itu. Ada beberapa. Yang satu disebut kita berteman dengan orang-orang soleh. Ternyata berteman dengan orang soleh tidak hanya kita didoakan masuk surga, tetapi termasuk menjadikan hati kita qalbun salim. Menjadi hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang enggak gerusa-gerusu, hati yang suka husnudzon sama ketetapan Allah, ternyata sumbernya dari teman-teman yang soleh. Enak kan Bu, kita berteman di taklim ini kan, orang ngerasani, orang ya meneng kabeh ngrungokke kan ya. Wallahu alam nih berpengajian enggak tahu saya. Saya lagi antri parkir wis ngomong apa ibu wakeh rairam. Ada Bu, saya baru keluar parkir motoran itu udah dicurhati. Ustaz, saya itu kemarin belanja ini orangnya ya Allah judes banget. Bu, ini mau tanya apa curhat Bu? Ya mau tanya, kalau saya uangnya segini kok dinyang dipaksa begini. Jual beli itu asasnya riba. Kalau ndak riba salah satu berarti tidak barokah, selesai. Jadi ibu kalau ngenyangi ojo kebangetan. Rego 50.000 ngenyangi 20.000. Iya kalau ibu tahu kulake 19.000, kalau ndak tahu lah gur koyo ngono lah. Akad yang salah satu ndak riba itu ndak barokah. Jadi kadang-kala ada ibu-ibu yang merasa bahagia, bangga kalau sukses memenangkan pertarungan tawar-menawar itu loh. Kandhani Pak nek do tuku karo ibu lah. Wis to kaya ngono 50.000. Bangga. Padahal bapak-bapak yang baik harus menyiapkan uang sepeleng. Jadi ketika melihat wajah penjualnya itu sedih, merengut, bahkan keluar sumpah, kok enak ibu-ibu kok ngene, astagfirullah. Wis timbangane ruwet wis tak keke Dik mau Dik. Rugi no Pak. Bapak tahu kayak gitu tuh, langsung muter sik Bu, enek sing apik mau apa tak muter sik. Bapak kasih uang sama penjual itu. Ngapunten istri saya tadi, kowe Gojek kok Pak niki lho asline niki sing kurangane. Walah nggih pun. Nah, akhirnya doa-doa yang tidak baik itu tidak akan kebawa ke ibu. Daripada susah-susah ya Pak ngandani, lebih kepada eksekusi. Jadi ibu harus hati-hati. Kalau saya sindir kayak gini, Mbok, iya dipahami. Rezeki itu bukan karena menang tawar-menawar. Rezeki karena doa penjualnya baik untuk kita. Kurang apa coba ketika kita habis beli, alhamdulillah ya Allah, barokah ya Bu, awet ya Bu, lancar rezekinya ya Bu. Coba doanya mahal banget itu. Tibane astagfirullah. Wah, udile kamu. Coba kalau itu dikabulkan sama Allah piye? Tuh, jadi nggak seberapa laba dunia, tapi dapatnya doa yang tidak baik. Oke, kita tidak bahas itu ya Bu. Maka ya kita sekarang bahas kenapa kalau bersahabat dengan orang-orang yang baik di dunia, amalannya dapat yang besar di akhirat. Kita ambil dari Qutul Qulub. Pembahasan nomor 2, poin yang ke-17. Sangat banyak keuntungan sahabat yang soleh. 1. Sahabat yang soleh itu berani membenarkan dan menasihati kita kalau salah. Jadi kalau mengaku punya bestie, tapi kalau kita salah kok dibenarkan, bukan.
Itu bukan besti akhirat. Awake dhewe salah, yo main ngene. Kita tahu salah tapi besti kita jawab ora apa-apa, wis tak dukung butuhe piro. Ah, ini bukan teman akhirat. Karena orang yang soleh, sahabat yang membenarkan bukan hanya saat bersenang-senang saja. Jadi berani mengatakan itu salah dan berani mengatakan itu benar. Shadiqaka man sadaqaka la man saddaqaka. Jadi sahabat yang benar, poin yang pertama adalah sahabat sejati adalah yang jujur kepada kita, berani mengingatkan kepada kita, bukan yang senantiasa membenarkan kita. Jadi aslinya elek nek ditakoki apik jawabane. Iki aku apik ora ta nek kelambine kuning karo ngene. Wah ayune padahal elek. Tapi karena merasa bersahabat ya pinginnya wis aja menyakiti. Padahal sahabat yang terbaik bukan demikian. Bukan yang saat senang-senang saja, tetapi bukan yang basa-basi saja, tetapi bisa mengatakan mana yang hak dan mana yang batil. Poin yang pertama, sahabat sejati adalah yang senantiasa jujur. Kalau kita salah diingatkan, bukan yang senantiasa membenarkan. Terus yang kedua, Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Muslim nomor 2733. Doa seorang muslim kepada saudaranya, da'atul mara'il muslimi li akhihi, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui adalah doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah. Bizahril ghaibi mustajabah. Jadi kita punya sahabat yang baik bareng-bareng ya. Terus saya mendoakan insyaallah kayak apian banget. Bendino Jumat atau ngei tongseng, ngei kikil goreng. Ya Allah, terus didoakan. Ya Allah, semoga rezekinya dilapangkan. Tanpa dia tahu kalau saya mendoakan doa saya ini dianggap dikatakan oleh Nabi kita mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah. Beda ya. Muga-muga urusanmu dilancarke ya. Bardonga utangnya dilunaske gampang. Terus baru Nduk tak dongake lho pas sholat duha mau, berarti bukan yang ghaib, bukan yang dirahasiakan. Berarti kita ngomong ben diakui sebagai teman yang baik. Liyane wis dongake kadang-kala di grup-grup itu loh. Grup innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teman kita di omnam, wah langsung semoga kabeh dongake kabeh. Padahal sing lara ra nyekel HP. Ya, karena sakit, karena opnam, karena jadi nggak bisa megang HP. Doanya sampai enggak itu? Sampai. Tapi ingat tadi poin yang pertama tadi tentang basa-basi, tentang sesuatu rapen Allah liyane wis ngucapke ae dhewe ngucapke. Nah, itu ada hal yang bukan tulus. Maka kadang-kala kami ketika ada berita duka, ada orang sakit, saya berusaha WA Japri dulu. Mas, lo jenengan loro apa nek saged bales nek mboten sah. Kalau dibales saya telepon. Assalamualaikum. Allahumma rabbana sa'dzibil ba'sa syfi anta syafi la syifau kasifan la yughadiru saqaman. Ya Allah, dang sembuh ya Mas. Muga-muga dang nggih alhamdulillah. Lainnya di WA. Copy paste doa tambahkan copy paste innalillahi copy paste itu kan. Semoga husnul khotimah kayak banget. Enggak apa-apa, cuman kalau memang itu dari hati kita hanya karena pekewo orang mengucapkan, nah itu yang jadi masalah. Doa yang rahasia kepada saudara kita yang saling beriman dan bertakwa mustajabah. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ada malaikat yang mengaminkan doa. Saya cinta sama besti saya, ya toh. Kita itu bekerja sama bareng-bareng. Dan saya doa sama dia, ya Allah kok kita ya nek masalah. Ya Allah mudahkanlah urusan sahabat saya. Allah tuh sedang turunkan malaikat yang mengaminkan doa yang saya panjatkan kepada sahabat saya. Tuh, itu sahabatan itu di situ.
Pun kalau terjadi sahabat kita itu malah ngece, kowe ora teko dhewe, liyane dutuko ngomong sahabat, ndak usah dibales. Kowe ngerti ra urunan sing paling akeh kae ndek nggonku. Hah, entuk 3 yuta nggo bayar opnam kae sing 1,5 juta nggonku. Ah, kowe iki kurang enggak perlu. Ketika ada sahabat yang mengaku kenal dengan kita itu mengatakan itu tuh nikmati itu sebagai doa. Selesai. Ya tinggal tarik nafas. Teorinya begitu ya, kenyataannya wallahu a'lam. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat berkata amin dan engkau mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Jadi selain mendapatkan mustajabah, doa kita pun juga dikabulkan oleh Allah sebagai bentuk doa yang berbalik kebaikan kepada kita. Jadi jangan util mendoakan saudaranya. Oh, butuh apa? Tahu orang butuh modal. Oh, berarti bener loh tak ngetik neng WA aku ya doa. Iya, tapi kan tidak sekonsep dengan hadis Nabi dari riwayat Muslim ini, Bu. Merahasiakan doa enggak apa-apa. Nek kepengin doa langsung ya datangi dia. Kecuali kita uzur, jarak jauh, telepon. Dan kebaikan mengunjungi orang sakit adalah kebaikan yang utama. Takziah, mengunjungi orang sakit, mendatangi undangan karena kita diundang. Itu hukumnya mu'akadah. Diundang terus orang teko tanpa alasan dosa. Undangan apa? Semua undangan. Kalau punya sahabat, teman, semua undangan itu wajib didatangi. Kecuali undangan kemaksiatan. Kita mau syukuran, Pak, insya Allah menggunakan sekitar 24 wine, botol ciu, sesuai umur anak saya 24 tahun. Nah, itu kemaksiatan. Tidak ada anjuran untuk mendatangi acara kemaksiatan. Terus manfaat yang ketiga, karena kita bersahabat dengan orang-orang yang menurut sudut pandang kita soleh, solehah, adalah tertular kebaikannya. Dan cara kami untuk mengkatrol kesolihan itu adalah suka mengunjungi orang-orang soleh. Saya tahun ini, saya catat sudah ketemu 27 da'i dan mubalik kiai gurunda nasional. Dan melejit kesolehan kami menurut sudut pandang saya. Jadi ketika ketemu dengan si fulan, ada kepanitiaan, saya yang mengajukan diri, saya yang jemput. Liane jadi rasidon jemput. Tak pek sik bangsane sing berdekatan dengan orang-orang soleh. Efeknya luar biasa. Sepanjang perjalanan dari Semarang Solo, dari Jakarta Solo, dari Solo Cirebon, dan terakhir Ustadz Wijayanto, Jogja Solo, Solo Jogja. Berapa kilo kebaikan yang beliau sampaikan ketika kita ngobrol di dalam satu mobil. Nikmat sekali. Isinya cuma celas, tepuk, tamparan-tamparan gitu. Jelup gitu. Nikmat. Jadi setelah melepas pamit itu rasanya jadi wong alim. Sopir tanya pripun? Wis alhamdulillah. Beda banget Ustaz. Paling ya sak jam 2 jam. Komandek warung sate wis ngobrol sak-sake dhewe. Berarti ketemunya dengan orang soleh itu kita kena aura positifnya. Nikmat betul. Nah, jadi jangan sampai ibu-ibu berteman sama orang yang punya aura negatif tinggi. Di foto jujur karo preman kampung, ahli ciu ngene ya kena Bapak. Wis, Bapak berteman. Kan orang melihat langsung berteman. Saya nge-share foto saya sama Ustadz Wijayanto, orang wis ngomong, Masya Allah, cek, lop, ini kayak banget. Wah, cemburu semua. Ada kebanggaan tersendiri ketemu dengan orang soleh. Di saat lainnya rebutan foto-foto, saya sudah difoto banyak sekali tadi. Nikmat, ada spesial dengan mereka. Sehingga ketularan, kata Nabi, kita berteman, berdekatan dengan penjual minyak wangi, kena wanginya, kena harumnya. Bahkan bisa ke bawah tuh harumnya. Tidak minta pun ke bawah. Apalagi minta,
Apalagi dikasih, disosori terus kita diginikan. Tuh, sejauh mana kita membawa wangi itu dalam hidup kita? Kita berteman dengan tukang kayu, ya, tukang arang, ya kena bau sangitnya. Walaupun tidak beli arangnya, tidak megang kayu bakarnya, tapi kena tuh bau sangitnya. Jadi itu yang dimaksud menular. Berkumpul dengan orang soleh, maka kita akan menjadi soleh dengan izin Allah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukhari wal Muslim. Ana Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala misal jalis salis. Ya ini sama, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau biasa kita sebut pandai besi. Terus itu ada kayu bakar telah ditiup terus tentang itu ya Bu ya. Adapun penjual minyak wangi, dia akan memberikan hadiah padamu. Mungkin tanda kurung. Bisa jadi penjual minyak wangi yang berteman dengan kita itu ini tanggal berapa? 31. Mungkin memberikan minyak wangi kepada kita atau kita membeli minyak wangi dari mereka. Kalaupun tidak membeli dan diberi, kita pun mendapatkan bau harum darinya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan bisa membakar pakaianmu dari cipratan-cipratan apinya, atau engkau mendapatkan bau yang tidak baik dari kayunya. Bukhari wal Muslim. Dari ketiga keutamaan tersebut, ketika kita bersahabat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang membuat kita terkenal di surganya Allah, ada kenikmatan besar bersahabat dengan orang saleh yang akan berlanjut sampai surga, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya, yaitu kenikmatan ketika saling mendoakan dan tidak dipisahkan dari kematian, kecuali cinta mereka dilanggengkan oleh Allah sampai yaumul qiyamah dan masuk ke dalam jannah. Itulah dalil-dalil kepada kita untuk berteman dengan orang yang soleh, yang saling mendoakan, kenikmatan dunia didapat dan mendapatkan jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.